Baik, yang berikutnya sekarang pembahasan seputar bangkai. Baik, yang dimaksud bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa proses penyembelihan atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini yang dinamakan dengan bangkai. Jadi kalau kita ngomong tentang makan bangkai, jual beli bangkai, itu tolong jangan bayangan kita ke bangkai yang bau, berulat, busuk, jangan ke situ. Tapi bangkai secara syar'i, ada bangkai yang lezat, ada bangkai yang indah bentuknya, pingin kita pegang, pingin kita peluk. Ada yang enak, kata orang, pingin kita konsumsi, tapi bangkai. Jadi kalau kita bilang masa kita ngomong bangkai, makan bangkai, masa ada orang mau makan yang sudah berulat, berbelatung, yang bau? Bukan itu satu jenis bangkai. Itu jangankan yang bangkai, yang suci saja. Kadang-kadang kelamaan di ruangan terbuka sampai basi, sampai batuk, itu nggak boleh dimakan, walaupun dia suci. Kenapa nggak boleh dimakannya? Karena menjijikkannya itu. Namun kita bicara tentang bangkai, walaupun dia indah, enak, lezat, dia adalah bangkai dalam syariat. Apa itu? Hewan darat yang mati tidak dengan cara proses sembelihan yang syar'i. Hukumnya apa? Jelas hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Yang termasuk bangkai, yang pertama beliau katakan di sini, hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Apa itu penyembelihan yang syar'i? Beliau katakan di sini, diputuskan urat saluran pernafasan dan saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam. Ini beliau menyebutkan ini proses, kalau dipersingkat, yang halaman 71 ini adalah hewan yang mati tanpa proses sembelihan yang syar'i. Di sini sembelihan beliau katakan putusnya saluran nafas dan saluran makanan. Apa bahasa Indonesianya? Anak kebalik-balik terus sampai sekarang itu. Yang mana tenggorokan, yang mana kerongkongan. Yang mana? Saluran pernafasan apa? Tenggorokan. Sepakat ya? Saluran makanan, kerongkongan. Yang mana dulu? Yang mana lebih dulu kita dapat? Yang di depan apa? Ya pokoknya antar itulah. Pelajaran biologi SMA dulu ya. Nah, di leher hewan itu ada 4 urat. 2 darah, nadi, itu aliran darah. Yang 1 aliran makanan, yang 1 aliran nafas. Kalau putus keempat-empatnya itu sempurna, sudah sepakat. Yang jadi perbedaan pendapat para ulama kalau hanya sebagian saja yang putus. Perbedaan maksudnya apa? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan nggak halal. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan cukup terputus 2 yang tadi, kerongkongan dan tenggorokan saja. Ini wallahu a'lam satuana, ini yang paling minim persyaratan di antara empat urat tadi. Cukup 2 itu saja. Maka itu dinamakan dengan sembelihan yang syar'i. Kemudian beliau mengatakan dengan pisau yang tajam, dengan benda yang tajam. Makanya kalau maksudnya di sini adalah ada benda-benda yang enggak tajam, tapi dia gara-gara kejepit putus leher. Yaitu pembahasan tentang bolehkah menyembelih burung dengan gunting. Gunting, bismillah. Ataupun burung unggas dan sebagainya. Putus enggak? Putus. Tapi dengan apa putusnya? Dengan gunting. Gunting itu memotong atau menjepit? Menjepit berarti haram dimakan. Ada juga yang bertanya, boleh enggak makan ketemu burung, mau kita makan, nggak ada pisau, nggak ada apa-apa, bismillah. Putus kan? Putus. Tapi halal atau haram? Haram. Ya, jadi dia bukan hanya putus, tapi dengan apa dia putus.